Untuk menjaga nilai, astungkaranya nilai saya masih tetap bagus sampai saat ini. Dan juga untuk menjaga nilai, saya tetap mengikuti kegiatan di kelas dengan baik. Dan tentunya harus aktif di kelas agar bisa mendapatkan poin plus. Kalau untuk tetap semangat tuh ya, kalau saya tentu aja mabar, ML, tuh push imo. Terus juga kalau di rumah, kalau rumah sepi paling nyanyi sendiri di rumah, karaokean. Biasanya kalau udah titik mau nyerah nih, pasti saya selalu mikir motivasi diri saya. Aduh, capek no, tapi tujuanku gede kali gitu. Jadi intinya selalu ngasih motivasi untuk selalu semangat sih. Karena tujuan saya tuh benar-benar besar banget gitu sih. Halo Sobat Wisaka, aku Nanda Lindia. Hari ini aku bakal bahas tentang SNBP, Jalan Ninja Masuk Kampus Tanpa Perlu Tes. Nah, hari ini aku nggak sendiri nih, karena ada kakak-kakak yang udah lolos SNBP dan siap sharing pengalaman mereka. Jadi, kalian siap nggak nih dengerin mereka? Ubur-ubur ikan lele? Yuk, dengerin Kion Anyale. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, kita perkenalan dulu ya sama kakak-kakak kita. Kakak bisa kenalkan nama, kelas, jurusan sama kampus yang dipilih ya. Perkenalkan, nama saya Ketus Sudamasa, boleh dipanggil Sudarmo. Saya dari kelas 12 Perhotelan 1. Untuk prodi yang saya pilih yaitu Perhotelan D3 di Universitas Politeknik Negeri Bali. Perkenalkan, nama saya Ibu Tujaya Wiratama, bisa dipanggil Wira. Saya dari kelas 12 Perhotelan 1. Saya milih prodi D3 Perhotelan di Politeknik Negeri Bali. Perkenalkan, nama saya Niluki Purwaningsih, biasa dipanggil Oki, dari kelas 12 PH1 dan saya mengambil jurusan D3 Perhotelan di Politeknik Negeri Bali. Halo, perkenalkan nama saya Nikadet Linda Srani Putri, biasa dipanggil Linda. Saya dari kelas 12 Tata Boga. Saya ngambil prodi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata di Politeknik Negeri Bali. Nah, ini kan SNBP ini pakai nilai rapot nih. Menurut kakak-kakak, seberapa penting sih kita jaga nilai? Apakah kakak dulu tuh pernah naik turun gitu nggak nilainya? Kalau untuk nilai rapot ya memang sangat penting untuk menjaga dari kelas 1 sampai 3 ya. Untuk naik turunnya itu pernah, sering malah. Jadi kita harus sering belajar lagi, sering bertanya, aktif di kelas, sering sekolah, ikut ujian itu saja sih. Nah, kalau untuk jaga nilai itu pasti penting ya. Cuman saya juga pernah nilainya naik turun, apalagi pas PKL tetap harus sekolah gitu kan buat tugas malam begadang. Ya susah lah ngikutinya, jadi turun nilainya gitu. Thank you. Baik, untuk menjaga nilai, astungkaranya nilai saya masih tetap bagus sampai saat ini. Dan juga untuk menjaga nilai, saya tetap mengikuti kegiatan di kelas dengan baik. Dan tentunya harus aktif di kelas agar bisa mendapatkan poin plus. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk menjaga nilai itu udah pasti penting banget ya. Karena apalagi SNBP ini kan emang basisnya itu berbasis nilai raport kan. Jadi emang penting banget gitu. Jadi untuk naik turunnya pasti pernah. Apalagi PKL gitu kan pasti naik turun. Karena nggak sesuai sama, kita tuh harus pinter-pinter ngatur jadwal kan. Kalau misalnya PKL. Terus tuh biasanya lebih aktif di kelas aja sih. Kayak aktif bertanya, aktif menjawab. Jadi itu sih. Jadi emang penting banget ya, yang penting aktif juga. Iya. Nah, selain nilai nih, apakah prestasi di luar akademik itu berpengaruh juga di SNBP? Kayak ikut lomba atau ikut organisasi? Menurut saya untuk jalur SNBP yaitu jalur prestasi memang sangat penting sih untuk mengambil dalam jalur ini. Jadinya kita harus tingkatkan prestasi lagi untuk biar lebih dipertimbangkan untuk masuk ke universitas tersebut. Dari saya nggak tahu gimana kriteria penilaiannya ya dari SNBP-nya. Cuman menurut saya kalau untuk
prestasi itu pasti penting untuk menambah portofolio, untuk dipertimbangkan masuk lah lulus SNBP. Baik, menurut saya prestasi itu tuh sangat penting ya, karena itu nilai plus. Lalu juga mengikuti organisasi juga menurut saya penting karena kita bisa membangun relasi dengan orang-orang sekitar dan juga bisa mengetahui informasi lebih banyak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, prestasi itu penting banget. Jadi selama kita masih sekolah, banyak-banyakinlah prestasi gitu. Kalau ada kesempatan, ikutin. Karena kesempatan gak datang 2 kali gitu. Terus kalau untuk organisasi, menurut saya penting juga gitu. Karena kita berorganisasi di mana-mana, gak cuma di sekolah, di kampus, tapi di masyarakat juga kita pasti bakal berorganisasi gitu sih. Nah, terus selama SNBP ini, apa sih tantangan terbesar kakak dalam menghadapi SNBP? Kalau tantangan terbesar malas sih juga, malas belajar yo. Tapi kalau mau lebih sering belajar sih biasanya pas ada ujian aja baru belajar gitu. Kalau tantangan terbesar tuh pasti mempertahankan nilai ya, susah itu. Apalagi tergantung gurunya kan gimana mau ngasih nilai. Terus pas buat verifikasi akun SNBP-nya tuh juga ada kendala gitu, nggak bisa verifikasi selama 5 hari. Untung aja di hari selanjutnya itu bisa. Baik, menurut saya tantangan terbesar selama SNBP itu yang pertama itu yang pastinya menjaga nilai saya selama semester 1 sampai 5 ini agar tetap stabil ataupun bisa lebih meningkat lagi. Lalu yang kedua itu menjaga semangat saya untuk belajar, itu juga menurut saya pantangan yang paling besar dalam diri saya, gimana saya bisa membangun suasana yang bikin saya tuh ingin belajar terus dan bisa lebih baik lagi dalam belajar. Baik, terima kasih. Kalau untuk saya, pantangan sih nggak terlalu banyak ya, karena hidup saya itu terlalu flat, enjoy gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak pantangan sih. Saya nggak ngerasain pantangannya gitu. Tapi ya sama sih, untuk menjaga nilai rapot itu yang paling, menurut saya tuh paling gitu loh, kayak aduh susah banget gitu. Apalagi saya orangnya males banget untuk belajar gitu. Kalau bosen ya saya nggak belajar gitu. Makanya pantangan terbesar itu sih menjaga nilai rapot ya. Itu sih. Berarti tantangannya menjaga nilai rapor ya biar tetap stabil. Nah, terus gimana sih cara kalian tuh tetap semangat di tengah tekanan gitu? Kalau untuk semangat biasanya saya sering olahraga, habis itu disemangatin orang tua, ini belajar ada ujian begitu. Itu aja sih. Kalau untuk tetap semangat tuh ya, kalau saya tentu aja mabar, ML, tuh push imo. Terus juga kalau di rumah, kalau rumah sepi paling nyanyi sendiri di rumah, karaokean. Untuk saya pribadi, cara saya untuk tetap semangat itu saya membangun mood saya sendiri. Saya biasanya suka banget dengerin lagu, terus itu healing ke tempat-tempat baru yang suasananya nyaman dan bikin saya tuh enjoy jadinya. Baik, terima kasih. Kalau untuk saya, dengerin lagu, makan sih paling penting. Apapun masalahnya, makan solusinya gitu. Terus saya juga suka ngevlog nggak jelas gitu loh. Aku lagi di sini, jadi kayak apa ya, pokoknya ngevlog gitu. Terus biasanya kalau udah titik mau nyerah nih, pasti saya selalu mikir motivasi diri saya. Aduh, capek tapi tujuanku gede kali gitu. Jadi intinya selalu ngasih motivasi untuk selalu semangat sih, karena tujuan saya tuh benar-benar besar banget gitu sih. Berarti kalian punya cara tersendiri ya untuk ngadain stresnya itu? Pasti. Nah, habis itu waktu di hari pengumuman nih, pasti deg-degan nggak sih kalian? Terus waktu lihat pengumuman, reaksi kalian tuh gimana? Kalau saya sih nggak nyadar ya kalau saya bisa lulus. Padahal di sekolah saya nggak pintar-pintar amat sih. Jujur kaget sih itu aja. Kalau deg-degan itu enggak, soalnya saya lupa hari pengumumannya itu kapan. Jadi pas pengumuman tuh jadi biasa aja gitu. Oh ternyata lulus itu. Selanjutnya ngapain itu bingung kan. Ternyata setelah beberapa hari ketemulah grup calon maba, kan banyak info-info di sana gitu. Terus ngisi from UKT juga.
Saat pengumuman SNBP, jujur saya nggak ada merasakan yang gimana-gimana, lebih kebiasa aja. Lalu hal lucunya, saya nggak tahu kalau saya lulus. Terus tuh saya nanya sama guru saya Bu Gita masalah saya lulus atau tidaknya, dan beliau menyuruh saya untuk scroll ke atas bagian awal website, dan di sana saya dinyatakan lulus. Jadi saya berterima kasih kepada Bu Gita. Baik, terima kasih. Kalau saya sama ya nggak nyadar kalau itu tanggal pengumuman. Jadi kan saya ada kelas intensif nih, pulang-pulang kan capek nih, saya istirahat lah. Terus teman saya nelpon, Lin kamu udah lihat pengumuman nggak gini-gini gitu. Terus saya kayak, hah, pengumuman apa gitu kan? Ini pengumuman SNBP-nya gitu. Akhirnya saya cek dan ternyata dinyatakan lulus. Itu kayak saya nggak gimana-gimana ya, karena saya udah mental block duluan. Aduh, pasti saya nggak dapet, aduh sayangannya gimana-gimana gitu. Jadi kayak ngerasa lebih ke nggak percaya aja kalau lulus gitu. Berarti kalian ada yang kaget, ada yang biasa aja ya? Nah, waktu keterima nih, setelah terima, ada nggak sih hal yang di luar ekspektasi gitu? Di luar ekspektasi nggak ada menurut saya. Nggak ada. Setelah keterima di luar ekspektasi, nggak ada sih. Paling ngisi form UKT-nya aja, ribet, susah. Menurut saya yang di luar ekspektasi itu nggak ada sih. Nggak ada juga. Semuanya berjalan ya lancar-lancar aja. Baik, terima kasih. Kalau saya ada sih di luar ekspektasi. Saya kira ya kalau misalnya masuk Politeknik Negeri Bali itu emang per jurusan udah ditentuin biayanya berapa. Ternyata tidak gitu. Ternyata ada UKT-nya, kita ngisi UKT, terus nanti kita di level-levelin. Itu sih lebih benar-benar kok kayak gini gitu. Itu aja sih. Berarti kebanyakan nggak ada ya? Nah, ini buat adik-adik yang tahun depan bakal berjuang SNBP, ada nggak sih tips atau saran yang harus dihindari? Untuk saran yang dihindari itu jangan sering-sering bolos sih untuk dalam waktu pelajaran itu. Sering sekolah itu jangan bolos, absen atau sering sakit. Itu aja sih. Saran dari saya, pertahankan nilai, lalu santai aja, pasti keterima. Baik, saran dari saya sama seperti kakak-kakak yang lainnya, tetap jaga nilainya, lalu selalu aktif di kelas agar mempertahankan nilai kalian, selalu bertanya, selalu menjawab, dan selalu mencatat apapun yang diberikan oleh guru. Baik, terima kasih. Kalau untuk kakak sarannya sama, rajin-rajin belajar, terus tingkatin prestasi kalian, terus di kelas tuh kalian aktif aja, intinya tak garis bawahi ya, aktif bertanya, aktif menjawab, karena itu ada poin plusnya tersendiri. Kalian nggak apa-apa kok di kelas kalian tapi yang penting aktif dan jangan sering-sering bolos gitu sih. Nah, misalkan nih nanti adik-adik kelasnya nih ada yang nggak lulus SNBP, gimana sih cara mereka biar tetap semangat? Mungkin kalian ada saran mungkin? Saran saya sih untuk kalau tidak lulus jalur SNBP lewat jalur SNBT atau mandiri itu kalian harus lebih semangatin belajar buat kalian lolos lewat jalur tersebut. Dari saya masih sama, santai aja. Kalau nggak lolos kita mabar berlima Mobile Legend push immortal. Dari saya untuk adik-adik yang nggak lolos SNBP bisa lanjut ke SNBT atau enggak jalur mandiri. Terima kasih. Kalau untuk kakak terus semangat, masih ada jalur-jalur yang lain yang bisa kalian ikutin, contohnya SNBT dan jalur mandiri juga. Makanya dari sekarang tuh kalian harus belajar karena masih banyak sekali ada cara-cara untuk kalian masuk ke sana selagi kalian mau mencoba. Kasih. Berarti harus tetap semangat ya karena masih banyak jalur lainnya. Nah, sebelum kita tutup, kalian bisa kasih motivasi nggak sih buat adik-adiknya yang lagi berjuang? Motivasi ya. Cek semangat kan wi. Santai kan wi. Motivasi, healing aja dulu.
Terima kasih. Kalau untuk kakak, semangat aja terus, semangat. Ingat kalian punya tujuan yang besar, jadi usaha kalian juga harus lebih besar. Jadi jangan usaha aja keinginan aja yang besar tapi usaha kalian masih segitu-segitu aja, percuma. Jadi harus terus berusaha. Kalau misalnya gagal, bangkit lagi. Jadi ayo semangat. Terima kasih kakak-kakak buat tipsnya. Semoga cerita ini bisa jadi motivasi buat kita semua. Aku, Nanda, dan kakak-kakak pamit dulu ya. Bye-bye.